Anyang-anyangan atau sering buang air kecil merupakan kondisi umum yang lebih sering terjadi pada wanita. Anyang-anyangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi saluran kemih atau ISK. Rasanya sangat tidak nyaman, membuat kita ingin segera pulih dari kondisi ini. Maka dari itu, mari kita bahas lengkapnya tentang penyakit anyang-anyangan bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi anyang-anyangan itu adalah suatu kondisi di mana saluran urinaria bagian luar kita mengalami permasalahan. Biasanya rasanya itu seperti panas, sakit, kemudian buang air kecilnya tidak tuntas. Nah, itu bisa terasa pada saat buang air kecil atau bahkan pada saat setelah buang air kecil. Banyak yang terjadi dalam tubuh, salah satunya adalah terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran keluar air kencing atau nama lainnya adalah ureter. Nah, pada uretra itu biasanya terjadi perlukaan atau pengikisan dari lapisan-lapisan yang berada di paling luar. Nah, itulah yang menyebabkan rasa perih dan tidak nyaman di dalam tubuh. Nah, tapi anyang-anyangan itu sendiri selain disebabkan oleh infeksi saluran kencing, banyak juga ya faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah pasca operasi atau tindakan yang berhubungan dengan operasi saluran kemih. Juga ada juga pasca pemasangan kateter, ada juga karena batu ginjal, dan masih banyak beberapa faktor lainnya yang menyebabkan anyang-anyangan. Bisa juga karena kurang minum sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih atau terlalu lama duduk. Nah, nanti kita akan bahas beberapa faktor lainnya yang menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih. Oke, jadi penyebab anyang-anyangan banyak ya, yang paling sering adalah infeksi. Nah, infeksi itu sendiri bisa karena Escherichia coli, Klebsiella, dan beberapa patogen lainnya. Kenapa sih lebih sering pada wanita? Karena jika kita melihat dari anatomi saluran pembuangan air kencing, itu sebenarnya sangat dekat dengan anus. Di mana di anus atau di dubur itu terdapat bakteri normal yang ada di sekitar situ karena itu merupakan tempat pengeluaran feses. Salah satunya adalah Escherichia coli. Nah, pada saat seorang wanita buang air besar, kemudian dia tidak tepat cara penggunaannya atau cara membersihkannya, nah, bakteri yang berada di area anus atau dubur tersebut bisa berpindah ke bagian organ kemih bagian depan. Nah, sangat mudah terjadi pada wanita, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pria atau laki-laki juga memungkinkan terkena infeksi saluran kemih. Tapi selain infeksi, faktor lain yang tadi sudah disebutkan ada juga mungkin karena batu saluran kencing. Nah, batu saluran kencing ini merupakan akumulasi dari deposit zat-zat yang tidak bisa dikeluarkan secara maksimal melalui urin. Nah, batu tadi akan berjalan di saluran urin yang sangat kecil sehingga menyebabkan perlukaan di area mukosanya. Nah, perlukaan itulah yang bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa, juga bisa menimbulkan pipis yang disertai dengan darah. Teman-teman juga harus hati-hati pada saat menggunakan fasilitas toilet umum, karena di toilet umum sendiri itu merupakan tempat pembuangan yang diakses oleh banyak orang, dimana kita tidak tahu kebersihannya seperti apa, sehingga jika kita tidak bisa menjaga kebersihan sebelum ataupun setelah masuk dari toilet, tidak menutup kemungkinan bakteri yang ada di sekitar toilet, di gagang, atau mungkin di handle tempat untuk penyemprotan air, itu bisa berpindah ke dalam saluran kemih kita. Jadi bisa menyebabkan infeksi. Nah, buat kamu juga nih yang aktivitasnya tinggi, jangan lupa ya untuk rajin mengganti pakaian dalam. Kenapa sih? Karena pakaian dalam yang lembab, apalagi ketat ya, nah itu menjadi sumber perkembangbiakan dari bakteri atau kuman-kuman yang mungkin menyebabkan infeksi saluran kencing. Infeksi tadi tentunya akan menyebabkan anyang-anyangan atau bahasa medisnya adalah dysuria yang luar biasa nyeri. Ada juga teman-teman yang seringkali menahan buang air kecil. Itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena pada saat buang air kecil itu tertahan, bakteri akan berkembang biak dari daerah luar saluran kencing, mungkin bisa naik ke dalam. Nah, pada saat kita mengeluarkan urin sebanyak-banyaknya, pipis tepat waktu, tidak menahan-nahan, tentu bakteri yang tadi hinggap di saluran kemih akan terbuang. Jadi jangan lupa juga untuk konsumsi air yang banyak, karena dengan intensitas pipis yang semakin banyak, tentunya bakteri atau patogen yang berada di saluran kemih pun akan ikut terbuang melalui urin. Ciri-ciri anyang-anyangan yang paling pertama adalah nyeri.
Nah, nyeri tadi biasanya terasa pada saat buang air kecil atau pada saat sudah selesai buang air kecil. Jadi pada saat urin atau air pipisnya itu sudah keluar, itu terasa nyeri yang agak ngilu ya di area organ tempat mengeluarkan urin tadi. Nah, ciri lainnya bisa juga disertai dengan rasa panas yang berada di saluran kencing, mungkin bisa menjalar dari area lipat paha sampai dengan area tengah di atas pubis. Nah, lalu bisa juga kadang disertai dengan demam. Demam itu karena ada tanda bahwa terjadi infeksi. Bisa juga disertai dengan adanya bercak darah yang keluar pada pipis. Nah, itu menandakan bahwa anyang-anyangan terjadi karena ada perlukaan di organ saluran kencing. Kemudian, ciri-ciri lainnya berhubungan dengan apa penyebab dari anyang-anyangannya. Misalkan, kalau karena infeksi, itu bisa urinnya berubah warna menjadi pekat, agak kecoklatan, atau berbuih, dan menimbulkan bau yang beda dari biasanya. Karena itu merupakan tanda dari perkembangbiakan bakteri yang ada di saluran kencing tadi. Nah, kalau penyebabnya itu karena tadi perlukaan, baik karena batu ataupun karena penyebab lainnya, bisa jadi di dalam pipisnya tadi ada sedikit darah yang terkandung. Nah, karena nyeri tadi atau rasa panas yang terjadi pada saat buang air kecil, biasanya kencing pun keluarnya sedikit-sedikit karena ada rasa takut dari dalam diri untuk mengeluarkan air kencing. Jadi itu secara psikologis berpengaruh sehingga air kencing pun keluar secara perlahan, sedikit-sedikit namun menimbulkan nyeri yang luar biasa. Nah, jadi untuk menyembuhkan anyang-anyangan, kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Minimal 2 liter sehari pada kondisi normal. Pada kondisi anyang-anyangan, kita bisa menambahkan mungkin bisa jadi 2,5 atau 3 liter sehari. Kenapa sih? Nanti bakal sering ke kamar mandi untuk pipis. Itu sebenarnya yang diharapkan. Karena pada saat kita buang air kecil atau ke toilet, nanti bakteri yang berada di dalam saluran kencing tadi akan ikut terbawa melalui urin yang keluar. Jadi semakin sering pipis, semakin sering juga bakteri terbawa keluar. Nah, apabila penyebabnya adalah tidak menjaga kebersihan, tentunya kita harus lebih menjaga kebersihan dengan baik. Pada saat menstruasi harus dijaga bagaimana cara menggunakan pembalut yang baik. Kemudian pada saat ke toilet, bagaimana cara untuk menggunakan toilet atau fasilitas umum dengan baik. Bagaimana cara membasuh atau membilas pasca buang air kecil atau buang air besar dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan air yang bersih, kemudian membilas dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu adalah cara yang baik. Jangan sampai terjadi perpindahan bakteri atau patogen dari area dubur ke area depan. Nah, jangan lupa untuk tidak boleh menahan pipis, karena dengan teman-teman menahan pipis akan ada akumulasi bakteri yang berkembang biak di saluran kencing. Kemudian, jika hal tersebut tidak membaik, teman-teman bisa berkunjung ke dokter atau petugas medis. Tentunya petugas medis akan memberikan obat-obatan. Yang pertama adalah obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri ini tentunya untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul pada saat anyang-anyangan atau dysuria itu terjadi. Kemudian yang kedua akan mempertimbangkan pemberian antibiotik sesuai dengan kemungkinan infeksi yang terjadi. Yang ketiga, jika penyebabnya adalah hal yang lain seperti batu, tentu dokter akan menyarankan untuk melakukan tindakan agar mengeluarkan atau evakuasi dari batu tersebut supaya tidak terjadi keluhan yang serupa. Jika disebabkan oleh pemasangan kateter yang kurang tepat, biasanya dokter atau petugas medis akan mengangkat sementara kateter tersebut dan akan diganti apabila kondisi sudah membaik, jika memang bisa dilakukan pergantian pada saat itu. Jika infeksi tadi menyebabkan demam, jangan lupa untuk memberikan antipiretik atau anti demam, penurun demam. Yang paling mudah didapatkan adalah paracetamol atau ibuprofen. Ada juga anyang-anyangan yang disebabkan oleh pembesaran prostat. Artinya harus diobati terlebih dahulu prostatnya, apakah bisa menggunakan obat oral atau menggunakan tindakan operasi. Nah, teman-teman tentunya harus tahu penyebabnya apa ya, agar tidak salah dalam pemberian obat. Supaya lebih tepat, jangan lupa untuk selalu mengkonsultasikan dengan dokter atau petugas medis terpercaya.
Bagaimana cara agar mencegah tidak terjadi anyang-anyangan? Jadi yang paling utama adalah menjaga kebersihan organ area saluran kencing ya, dengan cara pertama selalu menggunakan celana dalam yang bersih dengan bahan yang lembut dan rajin diganti apabila sudah lembab. Kedua, pada saat buang air kecil selalu jaga kebersihan dengan memastikan sudah mencuci tangan dengan baik, sudah mencuci area organ intim tadi dengan baik, kemudian juga menggunakan tisu untuk mengeringkannya, jangan sampai basah. Kemudian tidak boleh juga teman-teman menahan buang air kecil. Minum yang banyak agar buang air kecil lancar dan tidak ada masalah. Lalu jika teman-teman seringkali bekerja atau beraktivitas dengan posisi duduk yang lama, jangan lupa untuk sesekali beristirahat dan meregangkan badan agar menghindari resiko infeksi saluran kencing atau pengendapan zat-zat yang ada di ginjal atau saluran kencing yang akan berujung menjadi batu saluran kencing. Sobat Kata Dokter, pastikan kamu mengkonsumsi air putih yang banyak dan buang air kecil secara teratur. Jangan ditahan-tahan ya, selalu jaga kesehatan area genital agar terhindar dari kondisi anyang-anyangan yang bisa mengganggu kenyamanan aktivitas kamu sehari-hari. Sekarang, coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!